Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada sesi ini kita akan berusaha menyamakan persepsi tentang sejauh manakah hak wanita dan kewajiban wanita. Sejauh manakah hak suami dan kewajiban suami, yang pada ayat di atas yang telah saya bacakan sebelumnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kaum wanita atau kaum istri memiliki hak, walahunna mithlul ladzi 'alaihin, hak mereka sebanding dengan kewajibannya. Namun ingat, semuanya harus dijalankan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Dan kaum laki-laki walirrijali 'alaihinna darajah, memiliki satu derajat, satu tingkatan lebih tinggi dibanding kaum wanita. Di akhir sesi tadi saya telah menceritakan bagaimana praktek dari sahabat Abdullah bin Abbas dalam satu hal yang mungkin menurut kita sepele, yaitu urusan berdandan. Urusan berdandan, beliau ternyata seorang ulama besar, ahli tafsir, sampai para ulama menjuluki beliau dengan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Sehingga satu hal yang seperti di masyarakat kita, kalau ada ustadz tampil nyentrik, ustadz kok dandannya habis kayak gitu, kira-kira apa persepsi orang? Ustadznya ganjen, dandannya luar biasa gitu ya. Ustadz kok ustadz gaul. Ini bukan sahabat gaul, sahabat Nabi berdandan. Ketika ditanya oleh muridnya, beliau memberikan alasan, dan ini alasan-alasan yang syar'i. Beliau mengatakan, uhibbu an atazayyana linisa'i, aku itu senang untuk berdandan di hadapan siapa? Berdandan untuk istriku. Sebagaimana aku senang berdandan bila istriku itu berdandan untukku. Karena Allah telah menjelaskan hak wanita sebanding dengan kewajibannya. Semua itu dengan cara-cara ma'ruf, dan namun kata beliau, aku tidak ingin menuntut semua hakku. Aku tidak ingin menuntut semua hakku agar aku memiliki satu derajat lebih. Sehingga sini ada satu pemahaman. Abdullah bin Abbas berpikir bahwa seorang laki-laki, seorang suami, dalam menjalankan kewajibannya, menunaikan hak istrinya, suami berusaha menunaikan seutuhnya, bukan seikhlasnya. Namun ketika kaum laki-laki menuntut haknya, suami menuntut haknya, dia toleransi, memaafkan sebagian haknya. Memaafkan bukan karena putus asa, Pak, tapi karena pilihan, sadar bahwa ini hak saya bisa meminta, saya bisa menuntut, tapi saya maafkan. Apa alasannya? Agar dia memiliki satu derajat, satu tingkatan lebih tinggi dibanding istrinya. Karena hukum aslinya hak dan kewajiban itu sama bobotnya.
Karena itu Abdullah bin Abbas agar dia bisa memiliki satu derajat lebih tinggi dari istrinya, dia memaafkan sebagian haknya. Apa tujuannya? Tujuannya agar istrinya itu merasa berhutang budi. Agar istrinya merasa berhutang budi. Dengan kebaikan semacam inilah kiwamah kepemimpinan seorang suami ditegakkan atas istri-istrinya. Nah, untuk bisa memahami dan kemudian nanti kita bisa melangkah lebih lanjut, yaitu memaafkan sebagian, tentu kita harus memiliki gambaran yang seutuhnya tentang hak dan kewajiban kita masing-masing. Suami memahami haknya, memahami kewajibannya. Istri memahami haknya dan juga memahami kewajibannya secara utuh. Saya mulai pada artikel yang sudah ada di depan Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dengan hak suami. Saya balik dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran memulai dengan hak istri. Saya sengaja balik, saya mulai dengan hak suami agar tidak tersinggung, karena yang di depan saya adalah bapak-bapak. Kalau yang di depan saya ibu-ibu, saya akan lakukan seperti Al-Quran. Tapi karena yang di depan saya bapak-bapak, kalau diprotes, yang protes itu bapak-bapak, kok didahulukan wanita? Karena yang di depan saya pria, saya dahulukan yang prianya, Pak. Nah, hak seorang suami atas istrinya adalah untuk dipatuhi. Istrinya patuh dan tunduk. Karena dalam kepemimpinan, apalah artinya kepemimpinan kalau ternyata yang dipimpin tidak tunduk dan tidak patuh. Dan kepatuhan kepada suami ini adalah satu kewajiban terbesar kaum wanita setelah kewajibannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha thamaniyah syi'ti." Riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau seorang wanita, seorang istri itu sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan seutuhnya, puasa Ramadan dengan seutuhnya, menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya, tidak berzina, dan yang keempat, taat kepada suaminya, maka surga itu dijamin, Pak. Kelak di hari kiamat, kaum wanita akan dikatakan kepadanya, silahkan engkau pilih mau masuk surga dari pintu yang mana saja. 2 poin berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. 2 poin berkaitan dengan hak suaminya. Poin pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian dirinya, tidak berzina. Inilah hak suaminya. Dan yang keempat adalah taat kepada suaminya. Nah, dari hadis ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata kepatuhan kepada suami bagi istri itu adalah amalan yang sangat agung. Itu adalah kewajiban yang paling tinggi setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kaum istri akan berkata, begitu berat tanggung jawab wanita. Kenapa? Harus patuh, betul-betul patuh kepada suaminya. Apapun kata suami diturutin, ya. Namun lihat imbalan yang Allah berikan. Karena kepatuhan kepada suami itu terasa berat, memang berat. Patuh pada suami itu berat, Bu. Karena itu Allah berikan imbalan yang sangat besar. Diberi kesempatan masuk surga dari pintu yang mana saja. Dari pintu yang mana saja. Ini gambaran bahwa ini amalan besar. Dan amalan besar tentu berat. Tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa demikian? Karena biasanya seorang wanita, seorang istri yang disayang oleh suaminya,
seringkali lupa daratan. Ketika seorang wanita mendapatkan hak-haknya secara utuh, disayang apalagi dimanjakan, seringkali lupa daratan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, uritun nar, suatu saat aku diberi kesempatan untuk melihat neraka. Fa'idha aktsara ahliha minkun, kata Nabi. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu dari kalian, wahai kaum wanita. Para wanita heran, kok kaum wanita banyak masuk neraka? Walima ya Rasulullah, kenapa itu? Beliau menjawab, karena kaum wanita yakfurnal ashir. Kaum wanita itu paling ringan, paling gampang terjerumus pada kufranul ashir, mengingkari kebaikan suami. Karena grafiknya seperti itu, Pak. Semakin suami itu baik, semakin istrinya itu seringkali lupa. Itu memang karakter manusia, Pak. Kalau tidak percaya, silahkan lihat di sekitar kita. Betapa banyak orang yang kita hargai, kita hormati, kita berikan kebaikan. Justru seringkali orang-orang seperti ini berpotensi membalas budi dengan air tuba. Kaum wanita paling mudah melakukan hal itu. Membalas air susu dengan air tuba. Ini paling sering kaum wanita. Yakfurnal ashir, semakin dimanjakan, semakin diberi, semakin dilayani, semakin dipenuhi, maka wanita itu seringkali lupa daratan. Mungkin ibu-ibu tersinggung yang di bawah, iya. Tapi tolong jangan protes dulu, Bu. Tidak usah ke atas, sabar, saya akan jelaskan. Jadi tenang saja, karena biasanya wanita itu paling senang dengan yang namanya apresiasi, pujian, Pak. Kalau wanita sudah punya perhiasan, wanita punya pakaian yang bagus, pokoknya lengkap, aksesoris yang lengkap, apa yang dia butuhkan, Pak? Dipakai di rumah sendiri, pamer. Dia ingin keluar dengan perhiasannya, dengan pakaiannya, ingin ditunjukkan kepada siapa? Orang lain. Dia tidak puas ketika hanya dilihat oleh suaminya. Ini penyakit yang seringkali dilalaikan oleh kaum wanita, tidak sadar. Suaminya pun, ini masalah. Suaminya pun senang dengan itu. Dia yang beli, dia yang mengadakan, yang mendatangkan perhiasan itu, hatinya pun tentram ketika istrinya punya perhiasan dan dipakai di depan dia. Istrinya punya uangnya yang tidak pakai ketika di rumah. Istrinya punya pakaian yang cantik, yang bagus, tidak ada pakai di rumah. Kapan dipakainya? Ketika keluar rumah. Inilah yang tadi dalam pepatah Arab dikatakan istan waqal jamal. Onta pejantan itu telah berubah menjadi betina. Suaminya tidak cemburu, oh saya yang beli, saya yang capek kerja dapatkan uangnya. Kok ketika sudah berubah jadi perhiasan, baru mau ngelihat sudah dicopot, ditelakkan di lemari. Baru ngelihat sebentar sudah, ayo Pak sudah selesai dandannya, segera diantar. Kenapa? Biasanya wanita mengenakan perhiasannya, pakaian yang barunya kapan? Ketika mau acara keluar. Sehingga suami itu sempat melihat istrinya cantik jelita kapan? Sesaat sebelum keluar rumah. Ketika sudah tinggal sisa-sisa kecantikannya, segera ditanggalkan. Bu, sebentar Pak, saya copotin dulu, cuci muka. Kenapa? Sudah gerah semuanya katanya. Sehingga ketika berjumpa dengan bapak, semuanya sudah
tangga luntur bersih. Inilah bagian dari kufranul ashir. Kalau kita itu sadar, istri itu sadar, yang belikan kan suami. Harusnya saya pakai ketika di hadapan suami. Tetangga itu kan tidak belikan. Kok dia sering lihat orang lain kan tidak belikan, tapi justru malah orang lain yang melihat ketika di luar rumah. Ini bagian dari kufranul ashir. Tidak sadar, Pak. Ibu-ibu tidak sadar. Namun itu real, nyata seperti itu. Makanya wajar bila Rasulullah SAW mengatakan wanita itu yakfurnal ashir, karena wanita paling sering kufrul ashir, lupa, melalaikan, bahkan mengingkari kebaikan suaminya. Alih-alih menyadari, bahkan tidak merasa diberikan kebaikan. Sampai kata Rasulullah SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalaupun kamu itu berbuat baik seumur hidupmu kepada istrimu, thumma ra'at minka ma takrahu, kemudian di akhir hidupmu dia melihat ada satu hal yang dia benci, maka wanita itu paling mudah mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Sudah aku punya suami, kamu udah sekian lama kok ya enggak ngerti-ngerti, enggak pengertian sedikit saja. Subhanallah. Bilang sedikitnya itu sampai mercing-mercing, Mbak. Sedikit saja, subhanallah. Seumur hidup masih bilang enggak perhatian sedikit saja. Istri itu butuh perhatian sedikit saja, padahal diperhatikan sekian lama, masih merasa tidak diperhatikan walau hanya sedikit. Ini bagian dari kufranul ashir. Sehingga walaupun bagi wanita masuk surga itu sebetulnya gampang syaratnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian dirinya, dan taat kepada suami. Tapi disinilah sesuatu yang ringan itu akhirnya menjadi berat. Karena kaum wanita salah persepsi. Salah persepsi. Kaum wanita seringkali lebih puas ketika berada di luar, mendapatkan apresiasi dari orang lain. Kalau sudah ibu ibu ini, wah bu, masya Allah ibu cantiknya, puasnya luar biasa. Kalau bapaknya yang muji, masya Allah istriku cantiknya, bilang gombal. Tanggapannya, Pak. Tapi kalau sudah si ibu itu cerita, masya Allah, beli di mana toh bu, bajunya bagus sekali, mahal bu ya belinya. Itu artinya itu puas gitu. Tapi kalau suaminya yang bilang gombel, pak lah, padunin, itu faktanya seperti itu. Karena itu kufranul ashir ini adalah penyakit yang paling berat yang ada pada kaum wanita. Nah, ternyata dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak suami begitu besar, sehingga kalau seorang wanita sudah memenuhi hak ini seutuhnya, maka Allah jamin baginya masuk surga. Mungkin ada yang mengatakan bapak-bapak ini akan sakit hati, kok enaknya jadi wanita masuk surga cuma taat suami. Kalau bagi suami mungkin mendingan saya aja yang jadi wanita, istri saya yang jadi suaminya gitu, dibalik. Enak kan, di rumah saja, nggak usah capek-capek masuk surga. Cuma sholat, puasa, sudah ya apa kata suaminya sudah nurut gitu, masuk surga. Bahkan sembarang masuk surga, Pak, dari pintu surga yang mana saja boleh. Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis bahwa pintu surga itu kama baina Sana'a wa Aden. Satu pintu itu, Pak, bagaikan jarak antara Sana'a ke Aden. Itu berapa ratus kilo pintu, Pak. Sana'a ke Aden itu satu di utara, satu di selatan Yaman sana, Pak. Ratusan kilo lebarnya pintu surga. Suatu saat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
orang akan berdesak-desaan masuk surga dari pintu tersebut. Karena manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir semuanya berbondong-bondong masuk surga. Satu pintunya itu segitu besarnya. Itu ada 8 pintu, Pak. Dan semuanya akan berdesak-desakan. Nah, ketika mendapatkan keistimewaan, memilih masuk surga dari mana saja, kalau dia mendapatkan pintu surga dari pintu sholat penuh, dia bisa pindah ke pintu zakat. Pintu zakat berkurang, Pak, karena tidak semua orang zakat. Beda dengan sholat. Pintu zakat penuh, dia puasa. Pintu puasa penuh, dia bisa pindah ke pintu haji. Tidak semua orang haji, sedikit yang haji itu. Kalau pintu haji penuh, dia bisa pintu jihad. Tidak banyak yang berjihad. Sehingga ini adalah keistimewaan sehingga dia bisa segera masuk surga. Wanita bisa lebih cepat masuk surga, namun ternyata kebanyakan wanita justru masuk neraka, na'udzubillah. Salah satunya adalah ini. Bagi kaum wanita, apresiasi orang lain lebih penting dibanding suaminya. Pujian orang lain lebih berharga, lebih terasa di hatinya dibanding pujian suaminya. Kaum wanita mungkin akan merasa perlu membela diri. Tidak apa-apa, Bu, saya bela sekarang. Ya, kaum wanita mengatakan, Ustadz, lah mana mungkin, bagaimana saya bisa senang dengan pujian suami? Wong suami itu juga tidak pernah muji saya. Kalaupun saya itu berdandan cantik, suaminya juga paling baca koran dulu. Kalau sekarang paling ya pegang HP. Kalau tidak pegang HP ya punya kegiatan lain. Tidak dilihat saja, tidak, Ustadz, katanya. Bagaimana saya bisa mendapatkan kepuasan atas apresiasi suami? Suami tidak pernah memberikan apresiasi, tidak memberikan pujian. Ya, inilah, Pak, tanggung jawab suami. Kembali lagi kepada apa? Kepada lelaki harus pandai-pandai memberikan kepuasan, layanan, bukan hanya harta, bukan hanya fisik, tapi juga psikologis, pujian. Suatu hari Nabi SAW seperti dikisahkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga oleh Aisyah langsung. Beliau mengatakan, "Kamula minar rijali katsir." Lelaki yang berhasil mencapai tingkat kesempurnaan iman itu banyak. Lelaki yang mencapai kesempurnaan iman itu banyak. Walam yakmul minan nisa, namun dari kalangan wanita tidak seorang pun yang berhasil mencapai kesempurnaan kecuali Maryam ibnati Imran, Maryam putrinya Imran, dan Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim yaitu istrinya Fir'aun. Beliau menyampaikan hadis ini di depan Aisyah. Secara psikologis seorang wanita, Nabi memuji wanita lain, lah yang di depannya secara perasaan kan pasti, lah berarti saya ini tidak ada apa-apanya dong. Secara psikologis istrinya Aisyah pasti akan ciut hati. Ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal yang bisa saya lakukan, beribadah, mengikuti Nabi, tunduk pada Nabi, ternyata yang dipuji istrinya orang. Walau sudah mati tapi tetap itu adalah istrinya orang. Dia sebagai istri, dia pasti akan merasa cemburu, merasa iri. Namun lihat bagaimana Nabi SAW memberikan apresiasi kepada istrinya. Beliau mengatakan, wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irit ta'am. Dan sedangkan keutamanya Aisyah ini seperti keutamaan bubur daging tharid dibanding makanan-makanan yang lain. Pak, ketika membaca hadis ini banyak orang mengatakan, apa hebatnya bubur daging? Iya, Bapak sekarang sudah
memiliki berbagai macam makanan yang enak. Di zaman Nabi itu tidak ada perusahaan roti yang enak, perusahaan rumah makan yang enak. Dulu itu roti kalau sudah dibiarkan setengah jam buat mukul sapi saja, sapinya lari terbirit-birit, Pak. Keras rotinya itu di zaman dulu. Tidak ada baking powder. Tidak ada yang untuk menjadikan gandum itu lunak empuk ya. Jadi ketika panas itu saja yang bisa ditarik dengan tenaga kuat, masih butuh apa? Tenaga kuat, Pak. Kalau udah kering sedikit, nah, Masya Allah itu sudah bisa jadikan ngajar suami dengan itu bisa lari-lari suaminya. Keras. Makanan yang empuknya paling korma, Pak. Bapak tahu sendiri korma seperti apa rasanya. Sehingga ketika ada masakan bubur gandum dengan daging yang dibumbui sedemikian rupa, itu adalah makanan yang sangat lezat di zaman dahulu. Jangan dibayangkan dengan sekarang berbagai macam resep masakan. Kita harus membaca hadis ini dalam konteks kehidupan masyarakat zaman dahulu. Ini bubur daging itu makanan yang paling lezat zaman dahulu. Sehingga ketika istrinya itu digambarkan dengan perbandingannya itu bagaikan bubur daging kalau dibandingkan dengan makanan yang lainnya apa? Roti keras, Pak. Enaknya apa? Sehingga ini akan menimbulkan apa dalam hati Aisyah? Wah, ada dalam hatinya, wah, berarti saya yang the best. Kenapa? Dikatakan ini kalau diumpamakan makanan, maka ini makanan yang paling lezat. Sehingga kecemburuan Aisyah di sini tidak terobati. Walaupun Nabi memuji wanita lain, dikatakan itu adalah wanita sempurna, pastikan istri berpikir, oh berarti Nabi itu masih mengharapkan mendapatkan wanita seperti Maryam dan seperti Asia. Coba kalau tidak percaya nanti kalau ketemu dengan istrinya, Bu, Masya Allah, itu loh si Fulanah itu wanita sempurna, Bu. Hafidh Quran, kemudian Masya Allah qanaah, kemudian penyayang anaknya itu Masya Allah jadi pintar semuanya, rumahnya rapi. Kalau tidak dicubitin sama istri, jangan salahkan saya. Puji wanita lain di depan istri Bapak. Nah, Nabi ketika memuji Asia dan Maryam secara natural, secara alami, itu akan menimbulkan kecemburuan pada istrinya. Ada persepsi, oh berarti Nabi itu menginginkan wanita yang seperti itu. Tapi ternyata ini buru-buru oleh Nabi SAW diobati. Dan keutamaan Aisyah seperti keutamaan makanan yang paling lezat dibanding makanan-makanan yang lain. Ada apresiasi, Pak. Ada apresiasi. Nah, kalau ini kita berikan kepada istri-istri kita, maka istri itu akan puas, senang di dalam rumah. Dengan tulus orang suami mengapresiasi istri, dandan, Masya Allah istriku cantik, malam ini engkau lebih cantik, dan seterusnya. Tentu ini akan mendatangkan kepuasan sendiri. Kasus lain terjadi dengan Aisyah pula. Suatu hari sahabat Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhu oleh Nabi SAW diutus menjadi panglima perang. Padahal di antara pasukan yang ikut berangkat perang kala itu adalah Abu Bakar dan Umar. Dua orang mertuanya Nabi sendiri. Dua orang mertua Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar. Ternyata yang ditunjuk menjadi panglima bukan mertuanya, sahabat Amr ibnul As. Penunjukan ini menjadikan sahabat Amr ibnul As merasa GR. Wah, berarti saya lebih disayang dibanding Abu Bakar dan Umar, karena yang ditunjuk jadi ketuanya, pemimpinnya saya. Sehingga sahabat Amr ibnul As tidak tahan dengan kegeerannya ini. Dia bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Dia merasa semoga saya. Dia, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? GR, merasa dirinya lebih disayangi. Ternyata jawabannya Aisyah. Jawabannya istriku dong, Aisyah.
Kata belum pupus sarapan. Wa minar rijal, ndak maksud ya dari laki-laki. Kalau istrimu ya wajar lah gitu kan. Laki-laki, abuha, bapaknya yang lebih aku cintai. Subhanallah. Ini akan menimbulkan ketika seorang suami mengapresiasi, bahkan mengatakan istriku inilah yang segala-galanya, paling aku cintai. Dan itu bukan dikatakan hanya di depan istrinya saja. Makanya istri-istri kita akan mengatakan ala gombal, ngerayu saja. Kenapa? Kita memuji itu ketika di depan dia saja, Pak. Tapi Nabi tidak. Nabi memberikan apresiasi yang tulus. Beliau menyampaikan bahwa Aisyah adalah wanita yang paling dia cintai, bukan hanya ketika di kamar saja, tapi sampai pun di depan para sahabatnya, beliau tanpa sungkan mengatakan istriku adalah yang paling aku cintai. Nah, kondisi seperti inilah yang salah satunya menjadikan istri itu tentram, istri itu tidak merasa kehausan akan apresiasi, sehingga dia tidak merasa perlu untuk keluar rumah dengan perhiasannya, dengan aksesorisnya. Kenapa? Karena suami memberikan apresiasi yang menjadikan istri itu merasa tersanjung. Karena itu sekali lagi, seorang suami akan bisa menundukkan istrinya, memimpin istrinya dengan apa? Bukan dengan kekuatan, Pak, tapi dengan kebaikan, dengan akhlak dia, harta dia, apresiasi dia, perilaku dia yang baik. Kalau itu sudah kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istri kita akan menjadikan kita itu sebagai prioritas. Dia pun akan menjadikan ketaatan kepada suami itu adalah segala-galanya. Dia akan menjadikan kepuasan suaminya itu adalah prioritas dia. Kenapa? Karena suaminya memberikan hal yang serupa, sehingga terwujudlah ayat di atas, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Hak kaum wanita itu sebanding dengan kewajibannya. Ini poin pertama, hak wanita adalah, atau hak suami adalah wanita itu atau istri itu taat kepada suaminya. Namun perlu diingat, catatannya ketaatan ini dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam kebaikan saja. Adapun dalam hal kemaksiatan, maka Rasulullah SAW telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada kewajiban kepada siapapun untuk taat kepada sesama makhluk dalam hal yang itu merupakan kemaksiatan kepada al-khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang pertama, yaitu istri harus taat seutuhnya kepada suami selama suaminya menginginkan yang halal, menginginkan sesuatu yang baik dan bukan perbuatan yang haram. Kaum wanita harus memahami bahwa sesuatu yang paling berharga bagi laki-laki, bagi suami, lelaki siapapun dia, lelaki suami siapapun dia, maka ketahuilah bahwa ibu atau istri itu adalah, atau wanita itu adalah sesuatu yang paling diinginkan oleh laki. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali mina an-nisa. Tidak ada godaan yang paling berat untuk dipikul, untuk ditahan oleh laki-laki dibanding godaannya kaum wanita. Karena itu ibu, tolong sadari bahwa pekerjaan paling berat bagi laki-laki itu adalah menundukkan pandangan. Selama suami ibu itu masih normal sebagai laki-laki yang normal, maka amalan yang paling berat, ujian paling berat bagi laki-laki itu adalah menundukkan pandangan, Pak. Bukankah gitu, Pak?
Ngaku aja Pak. Ini paling berat. Kata Nabi, fitnah, godaan paling berat bagi laki-laki adalah godaan wanita. Kalau istri itulah memahami bahwa godaan paling berat laki-laki itu adalah wanita, maka jadilah solusi, Bu. Jadilah pelarian terbaik bagi suaminya ibu. Suami ini harus ada tempat berlari, tempat berlindung, tempat berteduh, agar dia bisa menyelamatkan dirinya dari godaan wanita. Kemana kalau dia tidak pergi kepada istrinya? Kalau zaman dulu ada budak. Kalau sekarang sudah tidak boleh poligami, istrinya pun ya ala kadarnya. Gimana tidak ngenes, Bu? Ngenes Pak ya. Masya Allah, di luar seperti itu penampilannya, di dalam kok ya ala kadarnya gitu loh. Ini kan tentu akan menjadi beban mental bagi kaum laki-laki. Karena itu ibu-ibu tolong diingat bahwasanya godaan paling berat suami ibu itu adalah menundukkan pandangan. Karena itu jadilah penyejuk pandangan suami ibu. Seperti yang Rasulullah katakan, bahwasanya wanita yang khairun nisa, wanita yang paling baik itu adalah allati idza nadharta ilaiha sarat. Wanita yang paling baik adalah wanita yang kalau engkau pandang itu engkau menjadi senang. Wa idza amartaha ata'at. Kalau engkau perintah dia nurut. Wa idza ghibta anha, kalau engkau pergi keluar rumah, hafizatka fi nafsiha wa malik. Dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta kekayaanmu. Namun lihat, dalam hadis ini Nabi SAW ketika menjelaskan kriteria wanita salihah, Nabi menyebutkan kriteria pertama dan yang paling besar adalah kalau istri itu telah bisa menjadikan suaminya itu selalu senang ketika memandangnya. Allati idza nadarta ilaiha sarratka, kalau engkau memandang dia, engkau pasti tertarik. Engkau pasti senang, menjadi gembira dengan memandang istrimu. Dan ini tantangan bagi kaum wanita. Bagaimana agar dia setiap saat menjadi istri yang siaga dalam segala kondisi. Di setiap saat dia betul-betul, setiap kali suaminya membuka mata, yang dilihat adalah wanita yang luar biasa. Jangan sampai ketika suaminya membuka mata, suaminya malah pengen pejamkan matanya kembali. Alhamdulillah, tidur lagi. Kenapa? Pura-pura masih ngantuk, padahal tidak tega ngelihatnya, Pak. Nah ini kan tantangan, Pak. Memang itu dilema. Lelaki tugasnya ada di luar, bekerja, beraktivitas di luar, dan ketika di luar itu dia menghadapi banyak godaan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Tentu dia butuh apa? Butuh penawar. Karena memang seperti tadi saya katakan, nikmat terbesar laki-laki di surga adalah mendapatkan bidadari. Sedangkan wanita, nikmat terbesar, mungkin kaum wanita mengatakan laki-laki itu yang dipikir cuma itu aja. Ini memang, ya jangan salahkan, itulah Allah Subhanahu wa taala seperti itu menciptakan kaum laki-laki. Memang laki-laki itu yang dipikir cuma itu saja. Betul, Bu. Memang itulah kodrat laki-laki seperti itu. Allah ciptakan laki-laki itu paling menyenangkannya hanya itu. Yang lainnya itu tidak apa-apa, sudah yang lainnya kurang lebih. Makanya bapak-bapak itu koloran saja juga tidak apa-apa, Bu. Pakai kaos oblong juga tidak masalah. Dia tidak merasa risih keluar rumah pakai kaos oblong. Katanya Pak Agus tidak paten, tidak apa-apa pakai kaos oblong. Bagi laki tidak masalah, Pak. Tapi ketika wanita coba keluar rumah tidak pakai minimal, tidak pakai bedak, tidak pakai lipstick, pakai baju ala kadarnya, tidak siap.
Banyak wanita yang tidak siap, minimal sebelum ke warung saja pakai gincuan. Bu, mau kemana bu? Ke warung beli. La ilaha illallah, ke warung saja pakai gincuan. Itu memang itulah wanita. Wanita adalah perhiasan, keindahan yang dicari. Sedangkan lelaki, inilah penyejuk hati laki-laki yang paling utama di dunia. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Sesuatu atau urusan dunia yang paling aku cintai di dunia ini hanya ada dua, yaitu pewangian dan wanita. Karena itu pesan saya kepada wanita, ingat, jadikanlah setiap kali suami memandang, suami itu merasa senang. Karena hak suami itu adalah hak yang paling besar setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Patuhilah suami. Dan ketahuilah bu, bahwa seperti pesan seorang ayah yang berpesan kepada putrinya ketika dia menikahkan putrinya. Dia berpesan, nak, kuni lahu amatan. Bukan milik saya, Pak. Ini ada yang enggak rela ini, Pak. Ini rahasia yang dibuka malam ini. Ada seorang ayah ketika dia menikahkan putrinya, di malam pertama sebelum suaminya datang, ayahnya berpesan, wahai nak, kuni lahu amatan yakunu laki abdan. Nak, jadilah engkau seperti budak wanita bagi dia, adanya nurut saja. Ketika kamu bersikap seperti ini, nurut, maka suamimu dalam waktu yang sekejap pula akan memperlakukan dirinya, memposisikan dirinya bagaikan seorang budak di hadapan majikannya, nurut pula. Apapun yang kamu mau dia akan turuti. Tapi satu, yaitu apa? Engkau nurut kepada dia. Kalau istri itu sudah nurutan sama suami, maka suami insya Allah akan juga jinak di hadapan istrinya. Tapi ketika istrinya itu sudah berulah, maka lelaki mengatakan, saya kan laki-laki, gengsi laki-laki akan berbicara. Karena itu ayah ini berpesan, kuni lahu amatan yakunu laki abdan. Jadilah seperti seorang budak di hadapan majikannya, nurut saja, tidak ada protes, tidak ada macam-macam. Maka dia akan memposisikan dirinya bagaikan seorang budak di hadapan majikan perempuannya, nurut, tidak ada membantahnya. Ini poin pertama, hak suami adalah istri itu tunduk dan patuh selama yang diinginkan oleh suaminya itu adalah hal yang halal, apalagi itu adalah hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal kebaikan. Maka tidak ada alasan bagi wanita untuk mengatakan tidak. Kemudian yang kedua, hak suami kedua yang ini merupakan hak besar pula, tidak kalah besarnya dengan yang pertama, adalah seorang istri itu wajib menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya. Dia harus menjaga. Karena dosa yang tidak mungkin diampuni oleh lelaki ketika istri seorang wanita itu telah menodai kesucian dirinya. Itu adalah satu hal yang sangat buruk sekali. Bahkan Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasannya salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang wanita itu dengan sadar menyusupkan seorang anak kepada satu kabilah, padahal anak itu bukan dari kabilah tersebut. Maksudnya apa? Seorang wanita ketika selingkuh secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang ketahuan, suaminya akan mengatakan ini adalah anaknya, padahal bukan. Sehingga secara nasab dia akan dinasabkan kepada ayahnya, padahal itu bukan anak.
bukan anak lelaki tersebut, bukan anak keturunan dari kabilah tersebut, sehingga wanita itu menyusupkan orang asing kepada struktur nasab satu kabilah. Ini termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hal yang kedua yang harus dilakukan oleh wanita adalah menjaga kesucian dirinya, karena ini adalah kehormatan rumah tangga. Ini adalah kunci syarat bagi keutuhan satu rumah tangga. Seorang wanita yang sudah berbuat ceroboh, menodai kesucian dirinya, baik dengan zina besar ataupun zina yang kecil, maka berarti dia telah menghancurkan rumah tangganya sendiri. Apalagi seorang lelaki yang betul-betul beriman kepada Allah dan akhir, dia pasti akan merasa ini adalah kehormatan dirinya, ini adalah harga diri keluarganya. Lelaki, semua makhluk hidup Pak, yang berjenis jantan atau lelaki, itu pasti memiliki rasa cemburu, dan cemburu itu pasti besar. Hanya ada dua makhluk yang tidak punya rasa cemburu. Lihat Pak, kalau Bapak pelihara ayam, punya 30 betina, 2 pejantan itu kerjanya kelahi terus. Bapak pelihara 30 ekor kambing betina, ada pejantan 2, pasti serudukan Pak. Dan semua makhluk seperti itu. Yang namanya jenis pejantan itu, dia tidak siap melihat ada pejantan lain dekat-dekat dengan wilayah dia. Pasti akan dia usir kalau dia mampu. Kalau tidak, maka dia akan terusir. Itu sudah menjadi kodrat ilahi, berlaku pada semua makhluk hidup, kecuali 2 jenis hewan, babi dan keledai. Babi itu walau punya 1000 pejantan, 1 betina tidak pernah kelahi Pak. Makanya babi itu diharamkan, karena salah satu hikmahnya, babi itu menyebabkan konsumennya dijangkiti penyakit dayus, hilangnya rasa cemburu. Makanya para konsumen daging babi bertukar pasangan itu biasa di dalam kehidupan mereka. Tidak ada rasa cemburu. Yang daging himar, keledai, diharamkan karena keledai itu sama Pak. Selain dia itu adalah makhluk dungu yang paling dungu, keledai himar, dia tidak punya cemburu. 1000 pejantan dengan 1 betina tidak masalah. Namun selama kita apalagi kita sebagai manusia yang dibekali akal sehat, di dalam diri kita Allah tanamkan fitrah sebagai laki-laki. Masa laki-laki kalah dengan ayam jago? Ayam jago tidak akan tentram selama ada ayam jago di sekitarnya. Pasti akan diusir walau dia sudah punya 1000 betina. Nah, laki-laki yang sehat, yang normal, punya akal sehat, apalagi dia belajar ilmu agama, tahu halal haram, pasti suatu hal yang sangat besar, tidak akan terampuni kalau sampai istrinya itu berhubungan dengan lelaki lain. Na'udzubillah. Dahulu orang-orang Arab itu mereka menganggap kecemburuan seorang lelaki terhadap istrinya itu adalah bagian dari kesempurnaan kelaki-lakiannya, kejantanannya. Sampai-sampai sahabat Sa'ad Ibnu Mu'ad atau yang lainnya, salah seorang sahabat Ansar, saya lupa tepatnya, sahabat Sa'ad ini, beliau begitu cemburu sampai pun wanita yang telah dia ceraikan tidak seorang pun berani menikahinya. Karena walaupun sudah dia ceraikan, dia masih cemburu. Karena perlu difahami, perceraian itu tidak selalu datang dari suami. Perceraian bisa jadi karena ketidakcocokan karakter, sifat dan lainnya, dan itu bisa jadi
datang dari unsur istri. Sehingga sahabat Sa'ad, walaupun dia telah menceraikan wanita itu, dia tetap tidak bisa melihat wanita itu kemudian diambil orang-orang lain. Sehingga orang pun tahu, tidak ada seorang pun yang berani menikahi wanita yang diceraikan, walaupun sudah diceraikan oleh sahabat Sa'ad ibnu Mu'adz atau sahabat ibnu Ubadah, lupa tepatnya. Sampai-sampai para Rasulullah SAW bersabda, "Atajabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian kagum dengan rasa cemburunya sahabat Sa'ad? Qalu bala ya Rasulullah. Iya. Ini lelaki memang luar biasa ini. Betul-betul laki-laki yang sejati. Namun kata Rasulullah SAW, Allahu aghyar. Ana aghyaru min Sa'ad, kata Nabi, aku lebih, kecemburuanku kepada istriku itu lebih dibanding kecemburuannya sahabat Sa'ad. Makanya dalam Islam diharamkan bagi siapapun untuk menikahi istrinya Nabi walaupun Nabi telah meninggal dunia. Kemudian Rasul mengatakan wallahu aghyaru minni, dan Allah itu kecemburuannya lebih besar dibanding aku. Bagaimana kecemburuan Allah? Allah itu cemburu kalau sampai ada hamba-hambanya itu berzina, menyalurkan syahwatnya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu murka, Allah itu cemburu. Karena itu tanggung jawab. Ini adalah kewajiban kaum wanita. Kaum wanita harus memahami siapakah lelaki itu. Lelaki itu dari semua jenis makhluk hidup pasti pencemburu. Di zaman sekarang, tatkala opini, tatkala cara berpikir, tatkala media telah merusak kodrat kaum laki-laki, sehingga rasa cemburu itu dianggap sebagai cacat, sebagai sesuatu yang buruk. Di zaman dulu cemburu itu adalah cerminan dia adalah seorang laki-laki yang sejati. Sekarang ketika suami pencemburu itu dianggap sebagai suami yang keterlaluan. Kenapa? Cuman teman sekantor saja cemburunya luar biasa. Iya, itu adalah cermin bahwa suami ibu itu cinta, suami ibu itu sayang, suami ibu itu setia, suami ibu itu bertanggung jawab. Jangan beralasan itu kan tetangga cuman Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Cemburunya luar biasa, cuman gitu aja. Itu adalah cerminan bahwa suami ibu itu betul-betul ingin memiliki ibu seutuhnya. Bersyukurlah punya suami yang cemburu, jaga perasaan dia. Karena ketika cemburu itu sudah ada di dalam hati laki-laki, maka ini adalah awal dari kehancuran rumah tangga. Lelaki yang memiliki kelaki-lakian yang utuh, belum luntur kelaki-lakiannya, rasa cemburu itu adalah penyakit yang paling tidak bisa ditahan oleh laki-laki. Itu adalah derita yang paling berat. Lelaki siap untuk berperang, terbunuh dalam medan perang, itu lelaki. Berhadapan dengan apapun siap laki-laki, tidak takut. Tapi lelaki itu akan hancur hatinya ketika urusan wanita sudah ternodai. Dahulu salah seorang penyair Arab berkata, "Ma kuntu adrimal buka hatta tawallati," katanya. Aku dulu sebagai seorang lelaki tidak terbayang dalam pikiranku bahwa lelaki itu menangis. Tidak masuk di nalar seorang laki-laki kalau lelaki itu bisa meneteskan air mata menangis. Walaupun dalam kondisi apapun lelaki itu pantang menangis. Namun aku baru sadar bahwa lelaki itu bisa menangis kapan? Hatta tawallati, ketika kekasihku itu telah pergi. Kehilangan kekasih, lelaki itu lemah di sini. Kenapa? Dia tidak bisa menahan. Dia terhina demikian besar ketika istrinya dinodai atau kekasihnya itu diambil oleh orang. Karena itu Bu, semakin suami ibu itu ngaji, ngerti agama, semakin suami itu menjaga kehormatan dirinya, maka ketahuilah rasa cemburu suami ibu itu seiring dengan rajinnya ngaji, dia seiring rasa cemburunya itu akan
bertambah. Jagalah perasaan suami. Jangan terbelenggu dengan paradigma bahwa suami kok pencemburu banget. Rasa cemburu itu harus disyukuri. Banggalah punya suami yang cemburu, karena berarti dia ingin memberikan proteksi kepada ibu agar ibu tidak dinodai oleh orang lain. Karena ini hal yang penting. Buktikan kepada suami kita bahwa kita hanya untuk suami kita. Ketika suami sudah mendapatkan pesan ini dari istrinya betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istri dan suami itu akan tercipta hubungan yang harmonis. Suami merasa istrinya setia. Suami menyadari bahwa istrinya betul-betul menjaga kehormatannya, tidak akan mengkhianatinya, maka suami pun akan merasa memberikan hal yang serupa. Suami pun akan memberikan kesetiaan, akan memberikan pelindungan, akan memberikan pelayanan kepada istrinya yang sebanding. Ini hal kedua, menjaga kehormatan suaminya dengan menjaga kesucian dirinya. Karena ketahuilah, bagi kaum lelaki, istri itu adalah harta paling istimewa dalam hidupnya. Karena itu suami bekerja pontang-panting mempertaruhkan nyawa dia, mempertaruhkan hidup dia. Kalau sudah sampai di rumah, apa yang dia lakukan? Seutuhnya diberikan kepada istrinya. Seutuhnya diberikan kepada istrinya. Inilah lelaki. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dia sebagai laki-laki, kodrat Allah Subhanahu wa taala mengharuskan dia siap berkorban dengan apapun untuk istrinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan rumah tangga seperti itu, agar suami istri itu berada di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikum, hendaknya kalian kaum wanita tetap berada di dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, janganlah memamerkan kecantikan kalian seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah zaman dahulu. Ini kodratnya seperti wanita di rumah. Sedangkan lelaki, maka lelaki itu wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, membelanjakanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, warzuquhum waksuhunna warzuquhun, berikanlah mereka sandang, berikanlah mereka pangan, berikan kecukupan, nafkah, rizq. Allah Subhanahu wa taala katakan rizq, warzuquhun, berikanlah mereka rezekinya. Seakan-akan manusia itu, lelaki itu yang memberi rezekinya, karena memang betul-betul lelaki itulah yang memberikan kecukupan kepada istrinya. Ini hak suami yang kedua, yaitu istri menjaga kehormatan suaminya, kesucian dirinya. Kemudian yang kedua, poin ini juga ada korelasi dengan tadi, bahwa seorang istri yang bertugas berada di dalam rumah, dia juga sebagai penyempurna tanggung jawab kedua ini adalah dia menjaga hasil jerih payah suaminya. Harta hasil suaminya dia rawat, dia jaga, dia simpan, tidak dia hampur-hamburkan, tidak dia berikan kepada sembarang orang kecuali atas izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin dzati ba'lin tu'minu billahi wal akhir. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang telah bersuami, sedangkan wanita itu beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk membelanjakan. La tajuzu limra'atin dzati ba'lin shadaqatun illa bi'idni zawjiha, bahwa sedekah seorang istri, seorang wanita yang bersuami itu tidaklah sah kecuali bila mendapatkan restu dari suaminya. La tajuzu limra'atin dzati ba'lin shadaqatun,
sedekah seorang wanita yang bersuami itu tidak sah secara syariat kecuali bila mendapatkan restu dari suaminya. Apalagi harta itu adalah harta hasil pemberian dari suami. Karena seorang wanita harus memahami, seringkali memang terjadi perbedaan selera. Suami punya keinginan, punya selera, istri punya selera. Kadang-kala selera ini tidak sejalan. Seorang suami datang dari luar rumah, dia berpikiran bahwa istri ini nampaknya kalau diberikan pakaian berwarna hijau, berwarna merah, ini akan lebih cantik. Dia pulang dengan membawa baju yang menurut dia ini adalah istimewa. Istri saya akan cantik kalau mengenakan pakaian ini. Dia belikan, sampai di rumah istrinya, ya Allah, pakaian kayak gitu dibeli apa? Walaupun dia tidak bilang, walaupun dia mengatakan terima kasih diberikan oleh-oleh, tapi ternyata besok ditunggu oleh suaminya, mana pakaiannya pada dipakai-pakai. Ternyata pakaian itu sudah diberikan. Pak, kemarin pakaiannya saya kasihkan si ibu ini. Ketahuilah itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi kaum laki-laki. Tidak memberikan apresiasi pengakuan. Mungkin betul terjadi perbedaan selera, perbedaan keinginan. Istri tidak suka dengan model itu. Atau bisa jadi seorang suami datang dengan membawa oleh-oleh dari luar. Dia pergi ke satu tempat atau safar, atau mungkin bisa jadi dia pulang dari kantor, dari tempat kerja. Dia melihat di jalan musim durian atau musim rambutan atau musim apa, dibawa ke rumah. Ketika seorang suami membawakan makanan semacam ini, ketika dia membeli itu pasti dia punya anggapan bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang enak. Untuk apa? Untuk keluarganya. Pikiran dia ini adalah untuk keluarga. Kalau laki-laki itu berpikir ini untuk tetangga, dia makanan itu tidak perlu sampai ke rumah, langsung saja dia berikan kepada orang lain. Tapi dalam prioritas suami ketika dia membeli sesuatu, itu pasti adalah siapa? Keluarganya. Sehingga makanan itu dia bungkus dengan rapi, dia bawa capek-capek dari luar untuk dimasukkan ke dalam rumah. Ternyata sampai di rumah, kata istrinya, ya Pak, makanan kayak gini aja dibeli. Kenapa tidak bilang-bilang Pak kalau mau belikan makanan? Ini tentu akan menimbulkan rasa kecewa yang sangat mendalam pada suaminya. Apalagi di depan suaminya, nak, ini tolong diantar ke tetangga sana. Subhanallah. Kalau suami tahu seperti ini, dia pasti akan kecewa. Walaupun kadang suami karena sudah saking seringnya akhirnya bebal, Pak. Ya wes lah, setiap hari udah sering kayak gitu. Tapi ketahuilah, sebetulnya suami itu akan merasa tersanjung ketika seorang suami datang dengan, walaupun itu cuma tempe goreng atau apapun, singkong goreng di luar diberikan, kemudian istri itu dengan begitu lahap ya makan, Masya Allah ini singkong goreng yang paling enak yang pernah abang bawakan ke rumah. Itu akan menimbulkan rasa bangga tersendiri. Kok tahu sih seleraku, pas lagi pengen singkong goreng, padahal ya Allah singkong goreng aja kayak tidak pernah ada dibawa dari luar. Tapi inilah namanya basa-basi yang seharusnya kita lakukan dalam rumah tangga. Sehingga ketika suami melihat istrinya mengapresiasi apa yang dia bawa, tentu ini akan apa? Akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi suami. Nah ini sekali lagi, hak yang kedua adalah seorang istri itu menjaga kesucian dirinya, menjaga keutuhan harta suaminya, tidak membelanjakannya, tidak memberikannya kecuali atas izin dari suami. Sehingga dengan demikian, istri yang selalu meminta izin kepada suaminya, sadar atau tidak sadar telah memberikan kesan kepada suaminya, engkau adalah raja. Sehingga apapun yang kau mau, apapun yang kau lakukan, aku harus minta izin. Ini pesan-pesan yang seperti ini, kalau terus itu terjadi,
lama-kelamaan suami itu akan merasa, subhanallah, istriku ini patuh sekali. Dan ini akan memunculkan keharmonisan tersendiri dalam rumah tangga. Baik, Pak, sampai kapan prosesnya? Waktu kita sampai kapan? Jam 9. Baik, saya akan lanjutkan. Kemudian, ya, seperti tadi dikatakan, yang mau mengambil kopi atau yang lainnya silakan dan langsung kembali sehingga tidak ada coffee break. Jadi yang mengambil silakan tanpa harus minta izin silakan. Saya akan terus berbicara dan nanti saya akan berhenti dan memberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Poin ketiga yaitu merupakan hak suami, dan ini seringkali seperti tadi saya singgung adalah istri itu berdandan sebisa mungkin ketika di hadapan suami, berdandan dengan yang paling cantik, bukan ketika mau menghadiri pesta, bukan ketika mau pergi keluar kota. Satu kesalahan besar ketika istri di depan suami itu berpenampilan ala kadarnya. Ketika sudah mau ada pesta, ada pertemuan di luar rumah, ada PKK atau arisan, Masya Allah, toko emas berjalan, toko pakaian berjalan. Tapi ketika di rumah, ya Masya Allah, dasteran, itu pun juga yang sudah lama, yang baru nanti kalau ada tamu Pak, kalau ada kerabat datang baru pakai daster yang baru, yang itu terus dipakai. Bagaimana akan ada rasa cinta Pak? Padahal kita harus sadar manusia itu punya sifat jenuh, punya sifat bosan. Nah kalau istri itu kan kita sudah ketemu sekian lama Pak, manusiawi ketika suami mulai merasa ada bosan kepada istri. Nah kalau suaminya sudah dijangkiti rasa bosan, istrinya berdandannya ala kadarnya, apa enggak tambah parah Pak? Karena itu agar rasa jenuh ini bisa diobati, seorang istri harus bisa berpenampilan semaksimalnya. Suatu hari saya pernah berjumpa di ketika saya sampai dari Surabaya ke Jakarta di penerbangan, di sebelah saya duduk seorang Chinese. Karena saya jenggotan, celana cingkrang, akhirnya dia memandang saya itu seperti kayak mimpi apa saya ini kau duduk di sebelah orang seperti ini gitu kan. Jadi dia itu kayak canggung gitu loh Pak. Dia ngeliatin saya, akhirnya saya sapa, Pak mau kemana Pak? Akhirnya akrab lah hubungan itu. Saya duduk dengan dia, akhirnya terjadi obrolan. Ketika saya sudah mulai akrab, nampaknya dia betul-betul tidak tahan, bisa merasa apa, tidak tahan dengan perasaan dan rasa ingin tahunya. Pak, maaf Pak, harus pakai gini Pak ya? Saya bilang iya Pak. Terus saya jawab kenapa? Dia bilang nanya kenapa? Ya saya itu males Pak nyukur jenggot, ini kan tumbuh sendiri, tidak usah dicukur Pak. Daripada dicukur kan beli pisau cukur, 3 hari tumbuh lagi, saya cukur lagi, sudah biarin saja tumbuh sendiri. Terus nampaknya dia belum puas. Berarti istri bapak pakai yang gini kayak teroris itu ya katanya. Saya jawab iya. Kenapa Pak kok seperti itu? Haruskah seperti itu? Iya, saya katakan harus. Bapak ingin tahu rahasianya? Iya, saya ingin tahu. Kalau boleh tahu katanya. Rahasianya karena saya pelit. Dia tambah heran. Kok pelit Pak kata dia? Gini Pak, kalau ini saya pelit karena Pak, kalau beli pisau cukur itu kan berapa harganya? 3.000, walaupun 3.000 atau 5.000. Sekali pakai saya buang. Nanti 3 hari beli lagi, sekali lagi saya buang. 3 hari lagi beli, saya buang lagi. Berapa saya harus beli sampai saya tua nanti? Daripada saya beli buang, ya biar saja tumbuh. Uang itu kalau saya simpan kan bisa terkumpul banyak Pak. Saya pelit memang Pak. Kalau masalah istri, saya juga pelit. Itu kan istri saya. Pakaian yang membelikan saya, perhiasan saya, make up saya. Ya hanya saya yang boleh melihat. Bapak jangan mengharap saya izinkan melihat istri saya. Saya pelit Pak. Tidak rela ada orang melihat sedikit pun dari istri saya.
Tidak seperti bapak dermawan sekali. Bapak yang belikan perhiasan, make up, pakaian. Tapi saya tanya Pak, kapan istri bapak berdandan mengenakan perhiasan itu? Ketika mau tidur dengan bapak atau ketika mau keluar rumah? Dan jawab ketika mau keluar rumah katanya. Ya, itu namanya bapak dermawannya keterlaluan. Bapak yang membelikan, yang menikmati kita bersama. Semua orang bisa menikmati kecantikan bapak, bisa melihat istri bapak semuanya. Bahkan berenang bersama pun tidak apa-apa kan Pak ya. Bapak itu terlalu dermawan saya bilang. Sampai istri pun dermawan. Saya tambahin lagi Pak, uang bapak 10.000 kalau nongol dari saku saja buru-buru dimasukin. Tapi kalau paha istri bapak yang nongol, nggak pernah berpikir bagaimana segera ditutupi. Bapak itu dermawannya luar biasa, tapi keterlaluan, nggak pada tempatnya. Akhirnya berkata, iya juga ya, kata dia. Challenge ini Pak. Jadi seorang suami harus berpikir, mendidik istrinya, mengarahkan pada istrinya bahwa berdandan itu bukan karena ingin arisan, bukan karena ingin ketemu orang, tapi adalah ketika berkumpul dengan suaminya. Kalau ada alasan bagi wanita yang mengatakan bahwa lah buat apa Pak berdandan habis-habis sama suaminya, kan mau tidur, kan di rumah. Ya kalau berdandan, subhanallah, justru ketahuilah Bu bahwa ibu ini di rumah ini untuk siapa? Ibu kan sudah miliknya bapak, miliknya suami. Ya kalau berdandan ya hanya untuk suami, seperti yang dilakukan oleh Aisyah. Suatu hari Nabi SAW mendapatkan Aisyah itu mengenakan gelang emas, dua gelangnya besar-besar Pak. Oleh Nabi ditanya, mahada, wahai Aisyah, apa-apaan pakai gelang ini katanya. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, ittakhadtuhuma atazayyanu bihima laka. Ya Rasulullah, aku mengenakan gelang ini berdandan untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Nah ini kembali seperti yang saya katakan, fenomena yang terjadi sekarang, kaum wanita ketika berdandan seringkali ketika hendak keluar rumah. Karena di dunia wanita, di dunia istri sekarang terjadi gersang apresiasi Pak. Kaum wanita merasakan dirinya gersang, suami tidak lagi mengapresiasi, apalagi dulu yang nikahnya setelah pacaran dulu, pujiannya sudah habis sebelum nikah. Yang katanya kamu ya rindu, itu udah habis Pak, udah diobrol waktu pacaran. Giliran sudah nikah, ya lah biasa kemarin rayuan gombal gitu. Inilah yang terjadi, ada kegersangan dalam perasaan istri-istri kita yang menyebabkan mereka akhirnya mencari apresiasi dari orang lain. Yang inilah yang salah satu alasan mengapa wanita lebih sering berdandan ketika hendak keluar rumah. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingat. Kalau kita bertanya kepada istri kita, sebetulnya untuk apa sih berdandan? Untuk apa berdandan? Jawabannya satu, biar tambah cantik, kelihatan cantik. Kalau ditanya lagi, kalau sudah kelihatan lebih cantik itu buat apa? Buat apa? Jawabannya akan melarikan diri Pak. Lihat kan, kalau kelihatan tidak cantik kan malu. Kelihatan tidak cantik malu di depan siapa? Orang lain. Tapi di depan suaminya kalau kelihatan tidak cantik nggak malu Pak. Kalau di depan suaminya, dan suaminya sendiri sudah tidak malu, walaupun kelihatan kulitnya yang hitam-hitam, kelihatan semuanya, tidak malu lagi. Tapi kalau di depan orang lain kok malu? Ada apa? Seharusnya wanita berpikir dia harus merahasiakan, menyembunyikan kekurangannya dari suami, agar dia ketika tampil di depan suami itu selalu tampil dalam kondisi yang perfect. Sehingga kalau seperti itu terjadi, maka suami itu akan selalu merasa ladangku lebih hijau dibanding ladang tetangga.
sering muncul ladang tetangga lebih hijau dibanding ladang sendiri. Kenapa? Karena kalau istri di depan suami pelontos, Pak. Apa adanya polos, semua betul-betul polosan. Tapi kalau mau keluar rumah sambil nyapu di depan rumah, dandanan, apalagi kalau sudah dalam acara, sehingga suami itu melihat istri orang selalu dalam kondisi cantik. Tapi ketika melihat istri sendiri selalu dalam kondisi bersahaja. Nah ini salah satu kondisi yang ada. Karena itu kita harus membalik kondisi ini agar keharmonisan dalam rumah tangga itu bisa terwujud. Kemudian di antara yang keempat, hak seorang suami atas istrinya adalah wanita itu lebih sering, lebih banyak menetap di dalam rumah, walaupun dalam kondisi tidak ada kerjaan di rumah, pekerjaan sudah beres. Selesainya pekerjaan itu bukan berarti alasan bagi wanita untuk kemudian keluar rumah. Kenapa? Karena dalam hubungan rumah tangga atau dalam urusan apapun itu pasti ada hal-hal yang mendatangkan manfaat dan ada hal-hal yang mendatangkan mudarat. Ada yang menguntungkan, ada yang mengancam. Keberadaan wanita di dalam rumah memang untuk menyelesaikan tugas rumah, yang itu sangat mulia, mendidik anak, melayani suami, menjaga rumah beserta isinya. Ini tanggung jawab, itulah suatu hal yang mulia. Dan keberadaan istri di dalam rumah adalah untuk membentengi dirinya dari mara bahaya, sehingga tidak digoda oleh lelaki hidung belang, tidak menjadi pusat perhatian lelaki lain. Namun ketika wanita itu telah terbiasa keluar rumah, maka kata Nabi SAW, an-nisa'u auratun, wanita itu adalah aurat. Yang namanya aurat itu harus ditutupi, Pak, harus disimpan, tidak boleh diobral, tidak boleh keluar, ditunjukkan kepada semua orang. Fa idza kharajat, kata Nabi, kalau wanita itu telah keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka setan itu pasti akan menghiasi wanita ini, sehingga wanita tersebut yang keluar dari rumahnya akan nampak cantik, nampak menawan, nampak menggoda di hadapan lelaki yang haram, lelaki yang tidak halal untuk mendapatkannya selalu. Dan ketahuilah, Bu, bahwa yang namanya cantik, Pak, ketahui Pak, ini rahasianya Pak, agar Bapak tidak mudah tergoda. Yang namanya cantik itu adalah kombinasi dari dua hal. Yang namanya cantik itu kombinasi dari dua hal yang ada di dalam hati Bapak. Yang pertamanya nafsu, yang kedua adalah godaan setan. Kalau dua hal ini ketemu, maka cantik luar biasa. Maka cantik luar biasa. Tapi kalau hanya ada satu nafsu saja, tapi tidak ada godaan setan, ya cantik tapi biasa saja. Karena itu seorang lelaki walaupun dia telah mendapatkan wanita paling cantik, grafik kecantikan istri itu akan turun. Kenapa? Kalau sudah menjadi istri, hanya ada satu nafsu saja, godaan setan sudah berbalik arah. Godaan setan sudah berbalik arah. Setan tidak lagi menggoda agar kita berjumpa dengan istri kita, tapi sebaliknya, godaan setan mengarah pada agar kita berpisah dengan istri. Ini alasan kenapa istri kita walaupun cantik, secantik apapun cantiknya itu biasa-biasa saja. Tapi selama itu masih haram, maka cantiknya itu luar biasa. Karena ada dua hal yang menyebabkan kita merasa dia itu cantik: nafsu dan godaan
Itulah yang oleh Nabi SAW dikatakan istasyrafaha asyaiton. Wanita yang keluar rumahnya itu akan dihiasi oleh setan di depan atau di mata lelaki yang tidak halal. Karena itu Pak, jangan heran kalau istri sendiri itu sekali lagi walaupun cantik jelita kita akan mengatakan biasa saja. Tapi kalau itu masih haram, walau pesek, walau hitam, kita mengatakan kita pun akan tertarik untuk melihat. Ada yang beralasan gini Pak, saya itu tidak tergoda dengan dia, cuma penasaran kok hitam sekali seperti itu. Ya sudah tahu dia cantik, kenapa mesti dilihat? Cuma ingin tahu kok ada ya wanita hitam seperti itu. Lihat juga loh Pak, wanita yang jelek, kok ada wanita yang jelek itu. Pertamanya alasannya seperti itu Pak, padahal itu adalah godaan setan agar kita melihat. Kalau terus kita turuti, maka ada filosofi setan yang telah menjadi bisa dikatakan disepakati oleh semua orang. Witing trisno soko ing kulino katanya Pak. Yang namanya cinta itu karena faktor terbiasa. Bapak suka sesuatu itu karena kebiasaan. Jadi sekali ngelihat pertama kok ada ya wanita sepesek itu, sekali, 2 kali, 3 kali terbiasa melihat, akhirnya tumbuhlah nafsu, ketemu dengan godaan setan, akhirnya apa? Terjadilah perbuatan zina. Na'udzubillah. Ini perangkap, ini liciknya setan. Tapi kalau istri sendiri, walau cantik, ya melihatnya pun seperlunya, Pak. Jadi kalau istri orang yang tidak halal, maka seperti kata Nabi istasyrafaha syaitan, sejelek apapun dia, oleh setan akan dihiasi sehingga kita itu tertarik untuk memandangnya, tertarik, penasaran untuk melihatnya. Sehingga pahamilah wahai kaum wanita, bahwa hendaknya wanita itu berada di dalam rumah. Kalau memang bukan kebutuhan yang mendesak, yang betul-betul urgen, untuk apa keluar rumah? Ketahuilah bahwa ibu itu jangan berpikir saya kan sudah menutup aurat, ya betul, tapi setan itu tidak peduli dengan menutup atau tidak menutup. Setan itu masuk ke hati semua orang, sehingga walaupun menutup aurat, sudah berjilbab yang syar'i, maka setan pun masih menggoda kaum laki-laki. Loh, itu tertutup, kira-kira seperti apa wajahnya ya? Kira-kira seperti apa? Itu namanya godaan. Dan setan itu bebas untuk memberikan bisikan-bisikan kepada kaum lelaki untuk berhalusinasi, berhayal tentang diri ibu. Karena itu jangan merasa bahwa kalau sudah berjilbab syar'i itu kemudian setan tidak akan menggoda laki-laki. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Setan akan tetap menggoda walaupun kaum wanita sudah berjilbab yang syar'i. Karena itu bagian dari hak suami atas istrinya adalah istri itu lebih betah berada di dalam rumah. Lebih betah di dalam rumah, bukan karena masih banyak pekerjaan, bukan Pak. Namun inilah hak suami. Dia menanti suaminya di rumah, setia menunggu suaminya di rumah, menjaga anak-anak suaminya yang di rumah, menjaga hartanya. Kemudian ya kalaupun sudah selesai pekerjaan, dia merawat dirinya untuk menyambut suaminya yang pulang dari kerja. Bukan mengatakan sudah selesai masak, selesai nyuci, selesai anak sudah pergi sekolah semua, terus nganggur. Berarti cari kerjaan keluar, kumpul ngerumpi kepada dengan tetangganya, padahal tetangga di rumahnya ada suami. Jangan, ini kan suaminya di ruang tamu, kita kan kumpul di dalam. Bu, setan itu tidak pernah berhenti. Karena suami itu dia akan berkata, enak ya kalau di rumahnya ada 2 wanita. Kenapa? Masya Allah, jadi semarak rasanya suara di rumah ini ada 2 wanita. Itu bisa terjadi seperti itu. Setan tidak pernah kehilangan akal untuk menggoda laki-laki.
Walaupun dia berkata, ini kan di ruang tamu suaminya, kita di ruang tengah. Apalagi wanita yang sudah mulai gegabah, loh saya kan pergi semobil dengan apa? Dengan si ibu ini yang nyopiri suaminya. Loh di mobil kan saling bercerita. Nanti suami yang sambil nyopir mengatakan, loh ternyata istrinya tetangga suaranya lebih merdu dibanding suara istri saya. Mulailah muncul godaan setan. Makanya wanita jangan ceroboh dan menganggap, loh dia kan ada suaminya. Inilah ceroboh namanya. Itu ceroboh. Ketahuilah setan itu masuk ke hati laki-laki itu dengan segala macam cara. Jangan merasa diri kita itu aman. Satu-satunya tempat paling aman bagi wanita adalah rumahnya. Rumahnya. Lebih kalau tidak darurat, tidak betul-betul penting, jangan keluar. Kalaupun keluar, usahakan semaksimal dengan mahramnya. Jangan ceroboh dengan alasan apa? Ini kan rombongan ibu-ibu yang nyopiri suaminya ibu fulanah. Ibu fulanah ada di dalam mobil. Ingat, nafsu itu tidak menjadi padam gara-gara di sebelah kita ada istri kita. Laki-laki itu nafsunya tidak menjadi padam gara-gara apa? Ada istrinya di sebelah. Sebagaimana setan juga tidak takut dengan istrinya Bapak Fulan. Walaupun istri Pak Fulan itu ada di sebelahnya, setan akan tetap menggoda Pak Fulan itu loh Pak. Ternyata istrinya tetangga lebih muda, suaranya lebih merdu, pakaiannya lebih ini, tubuhnya lebih semampai. Itu akan dibisikkan oleh setan kepada kaum pria. Karena itu tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai kaum wanita, hendaknya kalian lebih banyak menetap di mana? Di dalam rumah, karena rumah kita itu adalah tempat paling aman dari godaan setan. Ini tolong diingat bagi kaum wanita, sehingga ketika kita lebih sering berada di rumah, maka kita lebih jauh dari godaan setan. Dan ketika istri itu juga betah di rumah, maka insya Allah suami pun akan demikian lebih betah berada di rumah. Kalau istrinya kerjanya ngelencer, maka otomatis suaminya juga akan ngelencer. Kenapa? Nah, kalau di rumah paling diajak suami keluar, diajak istri jalan-jalan, paling diajak disuruh ngantar oleh istri. Seringkali suami kan seperti itu, pulang dari kerja, Pak antar ke rumahnya, ini ada acara ini, ada acara itu. Bapak pulang dari kerja, ya Allah seharusnya ada yang nemenin minum kopi, minum teh. Ini istrinya pamitan, Pak sudah pulang Pak ya, ini stylenya sudah siap, ibu mau pergi ke rumahnya tetangga. Subhanallah, sudah seharian ketemu dengan melihat wanita macam-macam di jalan, giliran sampai di rumah istrinya pamitan. Apa yang terjadi pada hati suaminya? Gersang. Makanya ketika Allah merintahkan waqarna, menetap di rumah, itu penuh dengan hikmah, Pak. Penuh dengan hikmah. Sehingga ini ketika istri terus lebih sering berada di rumah, tentu ini akan mendatangkan keharmonisan tersendiri di dalam rumah tangga. Sehingga lihatlah di zamannya orang tua kita, nenek-nenek kita, perselingkuhan di zaman mereka itu minim. Perselingkuhan di zaman mereka minim. Kenapa? Karena kaum wanita di zaman dulu tidak pergi kemana-mana. Tidak ada sarana transportasi seperti sekarang. Mereka paling-paling pergi ke pasar, pulang, dan kalau sudah berada di rumah tidak kemana-mana. Di zaman sekarang lebih parah lagi. Wanita walau sedang berada dalam pelukan suaminya, kadangkala masih sempat berkomunikasi dengan orang lain, arisan dengan WA, Pak. Sehingga suami ini merasa hampa, ini istri di depan mata kok hatinya ada di luar sana.
Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti sekarang, alat-alat komunikasi sekarang ini, bisa jadi lelaki hidung belang itu masuk ke rumah kita padahal istri sedang berada di dalam kamar. Karena itu saya katakan, keluarnya wanita itu bisa saja keluar dengan jasadnya pergi keluar, atau keluar dengan menggunakan fasilitas layanan alat komunikasi zaman sekarang, gadget dan yang serupa. Kisah-kisah perselingkuhan gara-gara berawal dari WA, dari Facebook, dari Twitter, dari yang lainnya, bukan lagi hal yang aneh di zaman kita. Bukan lagi hal yang aneh di zaman kita. Dan ini sepatutnya diwaspadai oleh kaum wanita. Zaman sekarang grup-grup wanita dalam WA, Twitter atau yang lain banyak. Suami tidak begitu cemburu, kenapa? Kan istrinya di depan dia, padahal istrinya itu sibuk dalam grup macam-macam, grup arisan, grup ini, grup itu. Padahal di grup itu kadang-kala ada lelaki, kadang-kala ada ustadznya loh Pak. Grup ibu-ibu kok tidak cemburu Bapak itu. Nah ini satu dinamika yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita merasa aman. Loh, saya kan tidak pergi kemana-mana Pak, saya cuma lewat WA. Padahal betapa banyak orang selingkuh berawal dari WA, dari Facebook, dari Twitter dan lain sebagainya. Kan ini harus diwaspadai agar tidak merusak keharmonisan rumah tangga. Dan seringkali wanita walaupun berada di rumah, seringkali melalui fasilitas-fasilitas semacam ini, alat-alat komunikasi, seringkali karena merasa ini tidak bermasalah, dia akhirnya curhat ke semua orang yang ada di dunia tentang suaminya. Seakan-akan dia itu keluar rumah kemana-mana, lintas negara. Lintas negara, yang di Arab Saudi, di Amerika, dimanapun, tahu apa yang ada di dalam rumah kita. Seakan-akan rumah kita ini transparan sekarang. Apapun yang terjadi, maka sekejap itu akan segera diekspos di Facebook, di Twitter, di WA, ataupun di yang lainnya. Dan itu kemudian akhirnya terekspos kemana-mana. Sehingga kemajuan alat komunikasi zaman sekarang ini, selain mendatangkan keberkahan, ini juga perlu kita waspadai bersama agar tidak sampai menghancurkan tatanan rumah tangga kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.